Kabar meninggalnya bayi dalam kandungan karena ambulans yang membawa sang ibu hendak dilarikan ke rumah sakit di Maumere, Kabupaten Sika, terus menjadi perbincangan. Alesius De Rosari, supir ambulans pembawa ibu hamil itu, mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan. Aloysius mengungkapkan, setibanya di Desa Hikong, Kabupaten Sika, ambulans yang ia bawa diminta berhenti oleh petugas posko dan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut. Aloysius bersama dua bidan sempat melakukan negosiasi dengan petugas posko dan petugas kesehatan yang berjaga. Ketiganya menjelaskan bahwa terdapat pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dan harus segera dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Petugas posko bersikeras tidak membuka jalan tersebut. Petugas memang langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Hikong dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sika. Tetapi keputusan Kepala Desa untuk memperbolehkan membuka jalan memakan waktu hingga 30 menit. Aloysius sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Kepala Desa Hikong dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sika yang sangat memperlambat perjalanan menuju Rumah Sakit TC Healers dan mengakibatkan anak dalam kandungan ibu tersebut harus meninggal dunia. Kalau saya tuh kurang lebih 1 jam tertahan di Hikong. Sebelum berangkat sudah dapat info kalau di Hikong ada pemblokiran jalan. Saya dapat info dari teman hari ini, dia pas saya di Bama, dia sempat telepon saya, katanya di Hikong ini ada portal nih, ada ditahan di sini. Saya juga masih tertahan di Hikong. Kami punya niat turun ketemu dengan Pak Sekretaris Perhubungan. Sempat kami ke sana, kami ngomong-ngomong dengan dia. Waktu itu dia bilang belum bisa lewat sambil menunggu Pak Kepala Desa. Apakah dia tahu yang pasien yang abang bawa itu adalah ibu yang hendak melahirkan? Dia tahu itu karena saya turunkan bawa dengan bidan 2 ini yang ikut di mobil itu untuk menjelaskan kepada dia bahwa kami sedang bawa ibu hamil yang keadaannya cukup kritis. Iya. Namun dia tetap bersikeras bahwa tunggu Pak Kades. Setengah jam melakukan negosiasi. Iya. Setelah itu diizinkan untuk melewati portal itu atau bagaimana, Pak? Belum, kami masih menunggu Pak Kades ini. Mungkin sekitar 1/4 jam lagi mungkin Pak Kadesnya muncul. Terus proses bongkar itu portal juga butuh waktu karena portalnya ini bukan portal semacam buka pasang begitu. Ini di pagar mati. Jadi bongkar juga cukup makan waktu. Sedangkan di depan saya kendaraan ini dari arah Maumere, belum lagi pick up yang sementara bongkar ikan di situ. Sampai di TC Healers dia memang kondisinya sudah mulai lemah, sudah pendarahan hebat. Jadi kami masuk ke dalam pun spon yang untuk alas di ambulans itu sudah penuh dengan darah semua itu di dalam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Marianus Moron, supir ambulans RSUD Hendrikus Fernandes yang membawa pasien patah tulang. Ambulans yang dibawanya harus tertahan di Desa Hikong karena pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat atas perintah Kepala Desa Hikong. Mobil masuk ke wilayah Desa Hikong, saya sudah dengan sirene. Posisi dengan lampu sirene juga menyala, lampu besar juga menyala, lampu perempatan juga menyala. Akhirnya saya bersama perawat turun dari mobil ambulans ke posko. Sampai di sana kami ketemu dengan Sekretaris Perhubungan. Itu dia menanyakan mau kemana. Saya bilang, Bapak tahu nama Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sika? saya hanya tahu nama pendirinya saja, Pak Ferdinand. Pak Ferdinand. Teruskan. Setelah itu dia menanyakan mau kemana. Saya bilang mau rujuk pasien ke TC Healers. Pasien sakit apa? Saya bilang pasien kecelakaan patah tulang. Kami tidak punya dokter anestesi, jadi kami rujuk ke TC Healers. Jawaban dari Pak Sekretaris Perhubungan, dia bilang ambulans tidak bisa lewat. Alasannya karena dia menceritakan tentang kejadian Bapak Desa Hikong. Karena bilang Bapak Desa Hikong ke Boru, cuman tertanya di Boru. Cuman saya bilang Pak, sahabat pasien. Cuman Bapak Sekretaris Perhubungan dia jawab bilang ambulans putar kembali bawa dan kamu punya pasien ketemu dengan Bupati Flotim karena kami mengikuti surat dari Bupati Flotim. Dia memberikan HP-nya ke Sekretaris Perhubungan. Akhirnya komunikasi Sekretaris Perhubungan dengan
Pak Kepala Dinas Kesehatan Mamere. Sempat saya dengar bahasa yang diulangi oleh Sekretaris Perhubungan itu adalah 118. Setelah itu pembicaraan selesai, kami belum diizinkan untuk lewat. Jalannya masih terblokir. Masih terblokir. Pak Sekretaris Perhubungan sempat menjelaskan tentang aturan undang-undang lagi. Jadi saya rasa kayak macam bertele-tele di situ. Akhirnya saya dengan perawat memutuskan untuk kembali ke mobil ambulans. Tetapi setelah portalnya dibuka, kami masih tertahan oleh mobil Manggis Jaya Kuning dengan Sika Indah. Akhirnya salah satu mobil itu yang Manggis Jaya Kuning yang kasih jalan. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clemens Funit, AFB TV.